Selamat datang para penonton sekalian. Video ini merupakan proyek untuk memenuhi tugas KKRI dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Video ini dipersembahkan oleh kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Kevin Andres Pautar, Julie Kristabel Sidaga, dan Julia Ningsi Nasution. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan bakat khusus individu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan penjelasannya. Pengertian bakat khusus. Ewis menyatakan bahwa bakat atau aptitude merupakan suatu kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar terwujud. Dalam hal ini, bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Bakat adalah kemampuan yang memang sudah melekat dan dimiliki oleh setiap orang yang bisa digunakan untuk mempelajari suatu hal dengan cepat, bahkan beberapa di antaranya bisa mempelajari dalam waktu yang sangat singkat serta mendapatkan hasil yang sangat baik pula. Menurut E.C. Utami Mumendar, bakat atau aptitude pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Berbeda dengan bakat, kemampuan merupakan suatu daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Sementara menurut Kartini Kartono, bakat adalah mencakup segala faktor yang ada pada individu sejak awal pertama dari kehidupannya, yang kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, kecakapan dan keterampilan khusus tertentu. Bakat bersifat laten potensial dalam arti dapat mekar atau dan berkembang sepanjang hidup manusia dan dapat diaktifkan potensinya. Suganda Purbakatja berpendapat bahwa bakat merupakan benih dari suatu sifat yang baru akan nampak nyata jika mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Jenis-jenis bakat khusus. Yang pertama, bakat akademik khusus, di mana bakat akademik khusus adalah bakat untuk bekerja dalam angka-angka numerik, logika bahasa, dan sejenisnya. Seperti contoh, seseorang yang berbakat dalam hitung-menghitung secara cepat, dan seseorang yang berbakat dalam berbahasa asing ataupun bahasa daerah. Yang kedua, bakat kreatif produktif, di mana bakat khusus ini artinya bakat dalam menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya menghasilkan rancangan arsitektur baru, menciptakan teknologi terbaru, dan lainnya. Seperti contoh, seseorang yang berbakat dalam menghasilkan karyanya sendiri berupa barang, baik itu mainan, handphone, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, bakat seni. Bakat khusus dalam bidang seni ini misalnya mampu mengaransemen musik dan sangat dikagumi. Contohnya seperti seseorang yang mampu menciptakan lagu hanya dalam waktu 30 menit, dan seseorang yang mampu melukis dengan sangat indah dalam waktu singkat dan cepat. Yang keempat, bakat kinestik atau psikomotorik. Bakat khusus kinestik atau psikomotorik ini misalnya bakat dalam bidang sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan keterampilan dalam teknik-teknik tertentu yang digunakan. Yang kelima, bakat sosial. Bakat khusus dalam bidang sosial ini misalnya seseorang yang sangat mahir dalam melakukan negosiasi, mahir berkomunikasi, dan sangat mahir dalam kepemimpinan yang berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hubungan antara bakat dan prestasi. Dengan adanya bakat, seseorang dapat mencapai prestasi tertentu, tetapi diperlukan latihan, pengalaman, pengetahuan, dan dorongan atau kesempatan untuk mengembangkannya. Misalnya, orang tua menyadari dan tahu bahwa anaknya mempunyai bakat menggambar, maka orang tua haruslah mengusahakan agar anaknya mendapatkan pengalaman sebaik-baiknya untuk mengembangkan bakatnya. Orang tua bisa melakukan latihan-latihan khusus di rumah dengan bergambar bersama, ataupun memberikan les tambahan dalam kursus menggambar untuk anaknya. Selain itu, anak juga harus memiliki minat untuk mengikuti pendidikan menggambar dalam dirinya sendiri. Maka anak itu dapat mencapai prestasi yang unggul dan bahkan bisa menjadi pelukis yang terkenal. Jadi, keunggulan dalam salah satu bidang tertentu merupakan hasil interaksi bakat yang dibawa sejak lahir dengan faktor lingkungan yang menunjang. Faktor internal yang mempengaruhi bakat. Yang pertama, minat. Minat seseorang akan berpengaruh terhadap pengembangan bakatnya. Nah,
Jika seseorang yang berminat terhadap hitungan menghitung berpotensi menjadi ahli matematika atau hal lainnya, semua bakat yang ada tergantung pada diri individu itu. Jika minat yang ia miliki lebih besar, maka bakat yang ia miliki pun akan semakin berkembang dan akan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, motivasi berprestasi. Motivasi ini bersifat seperti pendukung. Jadi, jika rendahnya motivasi akan menyebabkan bakat tidak akan berkembang atau tidak menonjol. Motivasi ini sangat berkaitan dengan tujuan. Jika kurang motivasi, sedikit saja ada halangan, sudah cukup untuk menghilangkan rasa semangat berlatih pada diri seorang individu. Yang ketiga, kepribadian. Anak yang berkembang sesuai bakatnya akan memiliki kepribadian yang lebih positif dibandingkan dengan anak yang tidak sesuai bakatnya. Nah, keadaan ini disebabkan oleh sukses-sukses yang dialaminya, serta penggunaan bakatnya mempengaruhi penyesuaian emosionalnya. Jadi, kepribadian seseorang inilah yang menjadi jaminan akan bakatnya untuk terus berkembang. Faktor eksternal yang mempengaruhi bakat. Yang pertama yaitu kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri. Adanya kemungkinan untuk mengekspresikan atau mengutarakan bakat. Misalnya, apakah dia diberikan kesempatan latihan yang cukup, serta apakah tersedia alat sebagai pendukung mengembangkan bakat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memfasilitasi dalam mengekspresikan bakat yang dimiliki siswa, misalnya untuk bakat olahraga, yaitu tersedia lapangan bermain, untuk bakat musik, yaitu tersedia alat musik, dan sejenisnya. Dan poin yang ketiga, yaitu dukungan dan dorongan dari orang tua, yang menjadi faktor penentu berhasilnya perkembangan bakat seseorang adalah dorongan dan dukungan dari orang tua dan keluarganya. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua seperti 1. Perkaya anak dengan macam-macam pengalaman dari membangun motivasi belajar. Dengan cara ini, anak-anak akan dapat menemukan di bidang mana bakatnya. Yang kedua yaitu dorong atau rangsanglah anak meluaskan kemampuannya. Yang ketiga yaitu bersimpati atau bersama-sama dalam melakukan kegiatan dengan anak. Yang keempat yaitu berilah penghargaan atau pujian atas usaha yang dilakukan sekecil apapun usaha tersebut. Perbedaan individu dalam bakat khusus. Dilihat dari aspek apapun, setiap individu memiliki perbedaan yang satu dengan yang lain. Demikian juga dalam aspek bakat khusus. Setiap individu juga memiliki bakat khusus masing-masing secara berbeda. Perbedaan bakat khusus itu bisa terletak pada jenis dan juga kualitasnya. Perbedaan dalam jenisnya terlihat dari kemampuan yang ditunjukkan. Misalnya, seseorang memiliki bakat khusus bekerja dengan angka, yang lain menonjol dalam berbahasa. Sementara yang lain memiliki bakat yang menonjol dalam bidang musik. Contoh kasus 1. Doni adalah murid kelas 10 SMA. Saat menerima rapot, ternyata Doni memperoleh nilai bahasa Inggris yang tinggi, bahkan yang paling tinggi di kelasnya. Namun, nilai matematikanya terbilang rendah dibandingkan teman sekelasnya, walaupun masih dalam kategori tuntas. Melihat hal tersebut, ibunya memberikan les khusus matematika pada Doni. Namun, matematikanya masih biasa-biasa saja, justru nilai bahasa Inggrisnya sedikit menurun. Nah, menurut kasus 1, dapat kita analisis atau kita simpulkan bahwa si Doni memiliki bakat dalam pelajaran bahasa Inggris, tetapi lemah atau memiliki kekurangan dalam pelajaran matematika. Bahkan, ibunya sudah memberikan les khusus pada pelajaran matematika, tetapi hal tersebut tidak dapat mempengaruhi nilai matematikanya, bahkan membuat nilai pada pelajaran bahasa Inggrisnya berkurang. Melihat hal ini, seharusnya orang tua atau ibu Doni dapat mengerti atau mengetahui bahwa Doni memiliki bakat pada pelajaran bahasa Inggris. Dan untuk mendukung bakat Doni dalam pelajaran bahasa Inggris, seharusnya ibu Doni memberikan Doni les khusus pada pelajaran bahasa Inggris, sehingga kemampuan
dalam pelajaran berbahasa Inggris dapat meningkat. Contoh kasus 2. Nana suka menggambar dan gambarnya bagus. Nana berlatih menggambar dengan menonton video di YouTube dan melalui internet. Karena bakatnya, ia selalu terpilih sebagai perwakilan peserta pada lomba menggambar. Dari kasus 2, dapat kita simpulkan bahwa si Nana sudah memiliki bakat menggambar sedari dia kecil. Sehingga, walau hanya berlatih menggambar dari menonton video di YouTube dan melalui internet, bakatnya itu sudah terasa dan bisa berkembang serta lebih unggul dari anak-anak yang lainnya. Dari kasus Nana, kita dapat mengetahui bahwa setiap anak sudah memiliki bakat atau kemampuan sedari dia kecil. Sehingga tugas kita yaitu untuk belajar, mengetahui, dan mengenali di bidang mana bakat kita. Sehingga kita dapat mengasah dan mengembangkan bakat kita agar dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri serta bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita.